Ya, puji Tuhan, selamat malam. Selamat bertemu di dalam channelnya Sola Gracia Ministry. Dan saat malam hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan nyanyikan satu pujian untuk kita semua. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan urapi setiap pendengaran kami, urapi firman-Mu pada malam hari ini, agar supaya apa yang kami dengar semua daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak akan lalu dengan begitu saja, tetapi membawa berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pada saat malam hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala setempat yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah hari di mana hari Pentakosta, di mana setiap orang percaya, setiap orang Kristen akan menunggu janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan apa? Yaitu Roh Kudus akan dicurahkan oleh Tuhan. Sebabnya ketika kita menunggu janji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu akan menepati janjinya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pada malam hari ini judul firman Tuhan yaitu Roh yang Memerdekakan. Itu judul firman Tuhan saat malam hari ini, yaitu Roh yang Memerdekakan. Jadi kalau hidup kita tidak dimerdekakan, maka sudah pasti kita selalu terikat. Sebab orang kalau terikat, sudah pasti dia tidak akan bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika ikatan itu bebas,
maka kita bebas pun akan melakukan sesuatu. Nah, saya akan ambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi saya akan baca, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kalau kita lihat di situ, roh yaitu huruf besar adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Sudah pasti kalau tidak ada roh Kristus, maka roh manusia itu sudah pasti dia tidak akan hidup. Contohnya pada waktu Adam diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, sudah pasti itu tidak ada nafasnya. Tetapi Tuhan memberikan nafas hidupnya kepada Adam, sehingga pada waktu itu Adam bisa bernafas, Adam bisa bergerak. Nah, itu adalah roh daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya setiap roh manusia itu sudah pasti akan hidup, karena ada roh Kristus di dalamnya. Dan kalau kita melihat di sini bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Berbicara tentang merdeka, sudah pasti ada sesuatu yang lepas, ada sesuatu yang belenggu, yang terlepas dari hidup manusia. Yang pertama-tama adalah dosa. Karena dosalah maka manusia itu mati. Dikatakan akibat manusia itu manusia menjadi mati. Dan akibat manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu putus. Tetapi oleh karena anugerah daripada Tuhan, Tuhan tidak mau manusia itu akan mati selama-lamanya. Anugerah Tuhan dia berikan kepada manusia, yaitu keselamatan. Makanya ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menang, orang-orang yang bebas, orang-orang yang selalu ada sukacita, ada kebahagiaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya kita bersyukur kalau kita boleh merdeka dari dosa, karena upah dosa itu adalah maut. Tetapi anugerah daripada Tuhan itu adalah suatu kehidupan yang kekal. Sebabnya kita bersyukur karena kita boleh hidup. Dikatakan sekalipun kita mati, tetapi kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita terbebas, terlepas dari namanya maut. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus. Sebabnya kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan kita salah pergunakan namanya kemerdekaan. Kita harus menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Sebab kemerdekaan yang daripada Tuhan itu adalah anugerah yang luar biasa, yang tidak diberikan oleh manusia manapun. Sebabnya kalau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai itu lepas, jangan sampai itu hilang dari kehidupan kita. Sebab kalau itu lepas
lepas dan hilang dari hidup kita, maka hidup kita yang akan sengsara, hidup kita yang rugi. Sebab kalau itu lepas hilang, Tuhan tidak pernah rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah hidup saya dan hidup saudara. Sebabnya kalau kita hidup sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Sebabnya kalau kita hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri kita sendiri. Sebab kalau orang hidup untuk diri sendiri, dikatakan adalah orang-orang yang egois, orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan orang lain, apalagi mementingkan kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang egois ini itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebabnya hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang, harus memberkati banyak orang. Jangan hidup sendiri. Karena kita hidup di dunia ini harus saling membagi satu dengan yang lain. Karena kita tidak hidup sendiri di dunia. Ada begitu banyak manusia di dunia. Sebabnya harus menjadi berkat. Dan karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang yang percaya, jangan kita sia-siakan. Karena mahal harganya. Itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diberi dengan harta apapun juga. Sekalipun kita punya harta seantero dunia ini, tetapi kita tidak bisa membeli kemurahan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan, bahkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Karena kemerdekaan itu lewat kayu salib, lewat penderitaan, bukan lewat dari mana-mana, tapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia menderita, bahkan dia dicambuk, dia disalib, bahkan dia diludahi, bahkan dia dihina. Dan begitu sengsaranya Tuhan, supaya manusia yang ada di dalam dunia ini, termasuk hidup saya dan hidup saudara, diselamatkan oleh Tuhan. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk saya dan hidup saudara. Jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau kita tidak jaga, pasti itu akan diambil oleh orang lain. Kita sudah yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian itu akan terdahulu. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada saya dan kepada saudara yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan dan meninggalkan kasih karunia Tuhan. Maka orang lain itulah yang akan mewarisi kerajaan yang sudah Tuhan siapkan. Sebabnya kita harus berusaha setiap saat, setiap waktu. Bagaimana cara supaya kita bisa bertahan? Minta Roh Kudus yang pimpin hidup saya dan hidup saudara. Sebab kalau tanpa Roh Kudus tidak akan mampu, karena manusia itu sangat terbatas, manusia itu lemah. Tanpa Roh Kudus manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebabnya kita perlu namanya Roh Kudus dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita lemah, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Di saat kita punya masalah yang besar, Roh Kudus selalu datang memberikan penghiburan di dalam hati kita sebagai orang yang percaya. Sebabnya Roh Kudus itu sangat perlu sekali kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebabnya pada sore hari ini kita percaya bahwa kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan selalu merdeka sekalipun ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Kalau kita lihat situasi sekarang ini 2020, kita lihat virus terjadi
Dan ada begitu banyak orang yang bingung. Ada banyak orang yang sudah putus asa. Ada banyak orang yang sudah stres. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Roh Kudus, kita selalu akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Sebabnya jangan pernah kita tinggalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita tinggalkan Tuhan, hidup kita akan menderita. Sebabnya jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap berada di dalam Tuhan, maka hidup kita selalu akan mengalami namanya kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya percaya firman Tuhan yang singkat, ketika kita terima dengan hati, maka firman Tuhan itu akan memberikan kita pengertian dalam hidup kita. Kita selalu diberikan Roh Kudus, selalu memberikan kita pengertian lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kita semua selalu akan mengalami namanya kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan, asalkan kita tetap berada di dalam Tuhan. Jangan kita keluar dari relnya Tuhan. Kalau kita keluar dari relnya Tuhan, bahaya akan mengancam. Tapi biarlah kita tetap berada di dalam relnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Pada malam hari ini, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu memeteraikan kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya di dalam hati mereka, sehingga Tuhan, setiap firman Tuhan kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan memberkati, akan membawa jiwa-jiwa datang bawa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin.